warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Bagus Adi Pamungkas, mahasiswa Pendidikan Biologi, Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas Ahmad Dahlan. Video ini saya buat untuk memenuhi tugas akhir mata kuliah Ekologi Perairan. Selamat menyaksikan. Kali ini kita sedang berada di Kaligung, tepatnya di Desa Danawari, Kecamatan Balapulang, Kabupaten Tegal. Sungai Kaligung ini memiliki panjang sekitar kurang lebih 48 km atau 30 mil. Kondisinya saat ini sedang memasuki masa surutnya karena di sini sudah mulai memasuki musim pancaroba, di mana curah hujan di sekitarnya rendah dan dimanfaatkan oleh warga sekitar untuk mencari pasir dan batuan kali sebagai material bahan bangunan sekaligus penunjang di sektor ekonomi. Kaligung ini sendiri berhulu di lereng sebelah utara Gunung Slamet, kemudian bermuara di pesisir utara Kecamatan Tegal Timur, Kota Tegal. Sungai ini dinamakan Kaligung karena bersinggungan dengan mata air dari Gunung Agung atau nama kuno dari Gunung Slamet pada masa pra-Islam di Jawa. Kaligung bagian hulu memiliki panjang sekitar 24,59 km. Merupakan daerah lereng sedang sampai agak curam dan bentuk lahan perbukitan yang memanjang. Bagian tengah dan bagian hilirnya kondisinya tidak jauh berbeda, hampir mirip karena adanya tata guna lahan yang kurang mengindahkan kaidah konservasi di daerah hulu, akhirnya menimbulkan kerusakan yang cukup kritis di daerah hulu dan berdampak pada bagian tengah dan bagian hilirnya juga. Berdasarkan konstasinya, Kaligung termasuk ke dalam sungai yang mengalir sepanjang tahun atau perennial dengan debit air 17,80 meter kubik per detik dan curah hujan 1.200 sampai 3.200 mm per tahun. Untuk parameter abiotik dan biotiknya adalah curah hujan, fluktuasi debit, muatan sedimentasi, dan unsur hara. Untuk vegetasinya sendiri di sini masih cukup bagus, bisa diperhatikan bagian sekitarnya. Masih banyak dijumpai pepohonan, semak, dan ilalang yang cukup lebat. Namun karena kondisi sungai Kaligung ini sendiri yang sudah mengalami kerusakan yang cukup kritis, seiring berjalannya waktu bukan tak mungkin vegetasi di sekitar akan hilang karena tergerus oleh derasnya air sungai ketika musim hujan datang. Kaligung merupakan daerah prioritas di mana banyak terjadi kerusakan pada daerah tanggapan airnya disebabkan karena tata kelola lahan yang kurang sesuai. Tingkat erosinya pun dinilai cukup tinggi, di mana di sebagian tempat terdapat penambangan galian. Di sungai ini juga banyak ditemukan anggang-anggang ya, atau hewan yang menjadi indikator. Seperti bisa dilihat sini, anggang-anggang ini banyak dijumpai di Kaligung. Dengan banyaknya anggang-anggang ini bisa dicirikan bahwa pencemaran air di Sungai Gung masih cukup sedikit karena masih bisa kita jumpai banyak anggang-anggang, di mana anggang-anggang sendiri dia menjadi bioindikator pencemaran air. Ketika jumlah anggang-anggang di sini berkurang, artinya dalam air tersebut sudah mengalami pencemaran atau kontaminasi yang cukup parah. Namun karena di sini masih banyak dijumpai anggang-anggang, bisa dipastikan bahwa kondisi air di Kaligung ini masih cukup bagus untuk kebutuhan rumah tangga masyarakat sekitar. Fungsi Dasgung sendiri adalah sebagai sumber pengairan yang murah dan kebutuhan air rumah tangga, sehingga penduduk sekitar Kaligung bisa memanfaatkan untuk pertanian dan perikanan baik secara tradisional maupun dengan memancing dan menjala ikan.
Di bagian hulu yang banyak memiliki sumber air panas dimanfaatkan sebagai objek pariwisata, contohnya Uci Indah. Debit air Dasgung yang cukup deras dimanfaatkan untuk irigasi dan pertanian oleh masyarakat sekitar. Seperti bisa dilihat sendiri, di sini ada saluran irigasi yang dimana debit airnya cukup banyak untuk keperluan pertanian masyarakat di sekitar Dasgung sendiri. Dasgung pada saat ini banyak mengalami penurunan fungsi dalam mengalirkan debit banjir akibat berkurangnya luas penampang sungai dikarenakan sedimentasi yang terjadi. Penyebab utama tingginya laju sedimentasi adalah hilangnya daerah tangkapan air yang disebabkan oleh tata pengelolaan lahan yang kurang memperhatikan kaidah konservasi tanah. Oleh karena itu perlu adanya pengelolaan lahan dan yang efektif dan menekankan pada kaidah konservasi tanah. Salah satu tindakan yang perlu dilakukan untuk mengatasi masalah sedimentasi dan erosi tadi adalah dengan membangun bangunan pengendali sedimentasi dan pengelolaan lahan yang efektif serta peraturan pemerintah tentang yang mengatur tentang tata pengelolaan lahan dan memberikan pelanggaran yang tegas bagi para pelanggar peraturan tersebut. Ada kecukupan di dunia ini untuk kebutuhan manusia, namun tidak untuk keserakahan manusia. Jaga alam dan alam akan menjagamu. Sekian dari saya. Wassalamualaikum.